Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab yang harus dilaksanakan di dalam rumah. Rumah adalah tempat berkumpulnya keluarga dan tempat aktivitas keluarga. Rumah menjadi pelindung kita dari terik panas matahari, hujan, badai, dan dari serangan hewan buas. Terkadang rumah yang nyaman itu bukan rumah yang megah, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang bertingkat tinggi. Terkadang rumah yang nyaman itu rumah yang sederhana. Bagaimana cara menciptakan rumah yang nyaman? Sini saya akan menyampaikan sedikit, mungkin bisa membantu untuk menciptakan rumah yang nyaman. Sini saya akan menyampaikan tentang adab-adab yang harus dilakukan di dalam rumah. Yang pertama, membaca kalimat Allah atau membaca nama Allah atau menyebut nama Allah ketika hendak masuk dan ketika hendak ingin makan. Di dalam hadis dijelaskan, bila seseorang memasuki rumahnya lalu menyebut nama Allah dan ketika hendak makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat tinggal dan makan malam untukku. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak membaca basmalah atau tidak membaca menyebut nama Allah ketika hendak masuk ke rumah atau hendak makan, maka syaitan berkata, akan ada tempat tinggal dan makan malam untukku. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, setiap kita ingin memasuki rumah atau ketika hendak makan, maka seenggaknya kita membaca basmalah. Adab yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya rumah. Banyak orang yang di luar sana yang tidak memiliki rumah. Banyak orang yang di luar sana beralaskan bumi, beralaskan tanah, dan beratapkan langit. Banyak orang yang di luar sana tinggal di kolong jembatan, sedangkan kita patut bersyukur karena sudah kita itu bisa tidur di tempat yang nyaman, di kasur yang empuk dan atap yang bisa melindungi kita setiap hari. Yang kedua, yang ketiga, sholat sunnah di dalam rumah. Di dalam hadis dijelaskan, jadikanlah sebagian dari sholat kamu, yaitu sholat sunnah, di rumahmu, dan janganlah menjadikannya sebagai kuburan. Seenggaknya kita itu melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud, duha, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunnah-sunnah lainnya, agar rumah kita itu tidak seperti kuburan. Terus adab yang keempat yaitu tidak membuat gambar atau patung di dalam rumah. Di dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Jadi kurangi atau jangan sampai ada patung ataupun gambar-gambar yang ada di dalam rumah. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Hal ini sudah jelas, rumah adalah pelindung bagi kita. Masa rumah yang sebagai pelindung itu kotor dan banyak penyakit. Jadi bersihkan rumah setiap hari dan jaga kebersihan rumah agar rumah kita itu nyaman untuk ditinggali, bebas dari penyakit dan lain-lain. Selanjutnya, membaca Al-Quran di dalam rumah. Hal ini sudah jelas, setiap hari biasakanlah kita untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila saya salah, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.